Dzannu al-hamama lam tans la dzannul hamama lam tahum wa dzannul ankabuta lam tansuj. Orang-orang kufar itu menyangka bahwa burung-burung merpati tidak berputar-putar di sekitar gua itu, dan mereka juga menyangka bahwa kolomonggo lam tansud tidak ngenam rumahnya di situ. Itu kuasane Gusti Allah itu begitu Kanjeng Nabi dan Sayyidina Abu Bakar masuk ke dalam gua itu cuma segini, begini. Jadi kayak ada batu besar yang jatuh di batu yang segini. Jadi itu mulutnya gua itu tidak begitu besar, cukup untuk masuknya orang aja. Dengan cepat kalau monggo itu bikin rumah saja. Jadi kan berarti bikinnya rumah itu kalau monggo itu hanya sewaktu Kanjeng Nabi rawuh ke gua dan orang-orang kafir melilir dari daleme Kanjeng Rasul. Gitu melilir, kaget hanya itu terus digoleki, ngubung. Sementara kalau monggo bikin ini. Begitu sampai sana, di depan gua itu ada burung merpati sedang main-main di situ, dan di sini mulut gua itu ada rumah kalau monggo itu. Jadi tidak usah diperiksa, yakin tidak ada orangnya. Kalau ada orangnya masa ada kalau monggo di situ. Masa burung itu tidak terbang di situ? Burung itu bagaimanapun juga kalau ada makhluk hidup itu dia mesti gerak-gerak dia. Apalagi dua orang. Karena burung-burung itu tidak terbang, di mulut gua ini ada rumah laba-laba, maka mereka menyangka pasti tidak ada orang. Mabil ghairi min arini. Itu kuasane Gusti Allah kalau sudah mau melindungi orang. Wiqayatullahi utawi perlindungane Gusti Allah taala. Aghnat, orang memerlukan aghnat itu. Ya wiqayatullah an mudha'afatin, saking tikel matikele, saking tikel-tikel minat durui, saking baju besi. Saiki jenenge apa, pakaian besi itu, baju tahan peluru itu, baju besi. Dulu itu jamaah darun, baju besi dulu dipakai di dada sini sampai sini. Wa an alin, lan saking sing luhur sing dhuwur minal utumi, saking benteng. Tuhan kalau menghendaki melindungi hambanya, ya seperti melindungi Kanjeng Nabi dan Sayyidina Abu Bakar itu, tidak perlu dengan berlapis-lapis baju baja anti peluru, tidak perlu. Tidak perlu juga benteng yang tinggi-tinggi kalau Tuhan menghendaki menjaga, membentengi hambanya. Cukup dengan burung dara dan rumah apa? Laba-laba melindungi Kanjeng Nabi dari ancaman orang-orang kafir. Itu termasuk dihitung Imam Busiri sebagai mukjizat. Jadi ada pohon yang berjalan, ada rembulan yang dibelah. Ini sekarang ada di dalam gua yang tidak begitu lebar, tidak bisa dilihat oleh orang-orang yang kafir yang mencarinya.
madhamani ora ngarepake ing ingsun apa adharu masa yauman ing dalem swijining dina wastajartu lan njaluk pelindungan sapa ingsun bihi kelawan Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam illa waniltu kejaba mekoleh sapa ingsun jiwaran ing perlindungan minhu saking Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam lam yudhami yang tidak terhinakan pasti mendapat tidak terhinakan walal tamastu lan ora nyuwun sapa ingsun ghinad daraini ing kecukupaning perkampungan loro donya mbek akhirat min yadi saking astane Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam illastalamtu kejaba mekole sapa ingsun nampa sapa ingsun annada ing peparing min khairi mustalami saking sak bagus-baguse sing disuwuni karena Kanjeng Rasul dengan derajatnya yang tinggi seperti itu mukjizatnya yang seperti itu ini keyakinan Imam Busiri sewaktu-waktu kok saya mendapatkan musibah mendapatkan sesuatu seperti sekarang ini Imam Busiri sedang sakit lumpuh tidak bisa apa-apa madhamanid dahru itu masa itu kadang-kadang membuat kita sakit kadang-kadang membuat kita sembuh kadang-kadang membuat kita terbentur kadang-kadang membuat kita tersandung kapan kau tersandung itu kemarin tanggal sekian itu dahar kamu jatuh dari pohon itu kapan itu itu bulan Desember itu dahar makanya terus dinisbatkan kepada dahar itu kalau saya suatu saat saya dapat ancaman dari masa dari dahar dan saya mohon perlindungan kepada Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam pasti saya mendapatkan perlindungan yang tidak sia-sia. Bagaimana caranya? Ya itu kalau zaman dulu ya minta perlindungan Kanjeng Nabi, sahabat-sahabat itu kalau dalam keadaan yang kritis takut ya ke Kanjeng Nabi, dilindungi Kanjeng Nabi. Nah sekarang pada zaman Imam Busiri itu ada masih 12 abad jaraknya dengan Kanjeng Nabi. Terus mintanya bagaimana? Istijarnya bagaimana? Minta perlindungannya beliau dengan selawat, dengan madah kepada beliau. Seperti inilah membuat kasidah burdah ini. Nah itu langsung mendapat perlindungan. Kalau saya minta supaya dilindungi, supaya saya mendapat kebahagiaan dunia akhirat, juga Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam pasti akan memberinya. Ini ulama-ulama, kiai-kiai menganjurkan seperti yang didhawuhna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita banyak-banyak bersolawat, terutama nek dina Jumat kayak ngene iki, selawat yang banyak. Kamu kalau bisa mulutmu kalau nganggur dibuat selawat supaya tidak buat ngerasani orang, tidak buat misuh, tidak buat macam-macam. Setiap nganggur mulut dibuat selawat. Selawat apa? Selawat yang kamu sukai, selawat yang kamu apali. Apa selawat yang di sholat itu? Allahumma sholli ala
Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Apa salawat khitabiyah, assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Apa salawat yang ya Rabbi sholli ala Muhammad yang ada lagunya. Pokoknya selawat lah. Kenapa pendak mulut nganggur? Karena salawat itu tidak memerlukan suci. Enggak suci pun bisa dibaca. Tidak seperti baca Quran atau zikir. Tiduran bisa dibaca, duduk bisa dibaca, berdiri bisa dibaca, naik kendaraan bisa baca. Pokoknya mulut nganggur. Ngulek sambel itu yang bekerja mulut apa? Ulek-ulek tangan yang mulut nganggur. Salahnya perempuan itu nyambel itu tidak cukup dengan tangan, dengan mulut sambil ngerasani kawannya. Nyambel ambek ngrasani wong. Ya mesti cemplange sambele. Coba diganti dengan selawat. Ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Nanti wah nikmat sekali itu sambel. Kalau kamu naik bis sendirian, ngapain kamu? Timbangane delungap-delungap. Salatu wassalamu alaika ya Nabi Allah, salatu wassalamu alaika ya Rasulullah, assalatu wassalamu alaika ya Habib Allah, assalatu wassalamu alaika ya Safiyallah, assalatu wassalamu alaika ya sahibas syafa'ah. Salat khitabiyah. Atau assalatu wassalamu alaika ya Sayyidi ya Rasulullah, khul biyadi qallat khilati adrikni. Atau sing gampang selawat Jibril sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad iso banyak sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Minimal terutama kalau hari Jumat sehari 1000 kali. Kalau dihitungi, kalau tidak dihitungi ya itu tadi nganggur baca. Selawat untuk menghadirkan Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu Mbah Imam Sarang, Kiai Makhrus Ali itu kalau umik-umik mulutnya. Jadi kalau bicara sama orang, beliau bicara, gantian orang yang bicara, beliau umik-umik juga. Itu selawat, maca selawat. Kalau kamu biasakan itu akan menjadi seperti itu. Jadi mulut akan bergerak sendiri. Selawat. Wong Gusti Allah saja selawat apalagi kita kan terlalu lah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Kita enggak maca ya keterlaluan umat Kanjeng Nabi. Kita belanja sebanyak-banyaknya untuk meminta perlindungan. Istajar untuk minta ginat darai supaya kita disyafaati mendapatkan keselamatan, kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Minta kepada Kanjeng Nabi dengan cara berselawat itu tadi. Hendak cangkem nganggur. Nanti kamu terus otomatis tidak pernah ngerasani wong. Karena wong ngerasani wong itu mulutnya nganggur. Mulut nganggur kecutan. Terus dibuat ngrasani wong. Iki kok kecut iki enake piye ya? Ngrasani wong ayo. Kadang-kadang ada yang disengaja wis bareng-bareng ngelompok ngumpul. Kadang-kadang sing dirasani blas ora kenal. Ngrasani kok wong ora kenal blas.
Iya, aku maca dik ngene nggone aku iku. Ning WA. Ngrasani wong gak kenal ra apa, melok misoi wong sing ndekne ra kenal. Mergo gara-gara sampo share sing misoi ndekne melok-melok. Iya. Iki hisape ndak karu-karuan ya. Musoi wong sing ndekne gak kenal. Iku saiki ku umum. Mergo gara-gara dhek krungu ana kancaku kok misoi. Berarti aku kudu melok misoi. Ya iku piye? Misoi kok taklit iku piye? Iya, aneh. La tungkiril wahya min ru'yahu inna lahu qalban idza namatil ainani lam yanami wa dzaka khina bulughi min nubuwati falaysa yunkaru fi khalu muhtalimi. Rasa kuwatir kan dia maca lagune tepat ya mesti bener ya. Ibate saire membesir. La tungkir aja ngingkari sira al wahya ing wahyu min ru'yahu saking impiane Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kena apa? Ngipi kok. Jindel ya candel wong sing ngimpi Kanjeng Nabi. Kena apa? Innalahu khalban. Setuhune lahu iku kagungane Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam qalban ati manah kalbu idana matil ainani kang tetkalane turu sare apa al ainani netra kali Kanjeng Rasul lam yanam ora sare apa qalbu. Aja mbok engkari. Lho ngipi wahyu kok dipercaya. Ngipi kok dipercaya sebagai wahyu. Lho iki ngimpine sapa dhisik? Ora ngimpine dapurmu. Iki ngimpine Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak bisa diingkari. Karena apa? Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam itu walaupun kedua matanya tidur, kalbunya tidak tidur. Karena dawuh Kanjeng Nabi ini netranya bisa tidur tapi kalbunya tidak pernah tidur. Wadaka dan itu datangnya wahyu dalam impian. Iku khina bulughin ketika sampai min nubuwati saking kenabiane Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Falaisa yungkaru mongko ora ana iku yungkaru diingkari fihi ing dalem masa buluh seperti itu. Apa halu muhtalimi kondisine wong sing ngimpi. Jadi Kanjeng Nabi memang sudah pada saat bermimpi mendapat wahyu itu sudah 40 tahun. Sudah memang masanya mendapatkan wahyu. Tabarakallahumma wahyun bimuktasabi wala nabiyyun ala ghaibin bimuttahami. Tabarakallah maha luhur Allah ma wahyun ora ana kai wahyu iku bimuktasabin digoleki wala nabiyyun lan ora kai nabi ala ghaibin ing atase perkara sing gaib iku muttahami dicurigai. Wahyu itu anugerah dari Allah kepada hambanya yang dikehendaki. Tidak bisa mbok goleki, tidak bisa. Tidak bisa. Mungkin wali ngono iso mbok goleki. Dengan mesu diri, membersihkan hati sebersih-bersihnya,
banyak mendekat kepada Allah dengan memperbanyak kesunahan-kesunahan, itu bisa. Kamu lama-lama jadi wali. Istiqomah melakukan bukan hanya sembahyang fardu, bukan yang fardu-fardu saja, tapi kesunahan-kesunahannya dengan membersihkan hati sebersih-bersihnya, lama-lama kamu bisa jadi wali. Tapi kalau Nabi tidak bisa. Nabi itu paringan Gusti Allah. Ma wahyun bimuktasab, tidak. Kalau sudah Nabi itu bicara gaib-gaib pun tidak akan dicurigai, tidak ada orang bodoh saja. Ada Nabi cerita tentang neraka kok terus aneh banget, neraka itu apa? Ini padha karo wong musyrik itu, wong kafir. Nabi harus sudah Nabi, itu tidak bisa diingkari apa saja, termasuk bicara soal gaib. Itu pun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Nabi bicara gaib tidak sembarang. Terus kondo besok hari Senin ini ada ini enggak. Bicara yang gaib itu maksudnya bicara tentang malaikat, tentang malakut di samawat wal ardi, tentang kondisi neraka, kondisi surga dan kondisi langit gitu ya. Itu karena beliau mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan kehendaknya sendiri, bukan mencari-cari, tapi mendapat anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Kamu enggak bisa. Aku tak golek bicarane. Apa poso mutih ngono apa. Ora iso. Iku rak kepengin jaduk ngene. Kepengin jaduk, kepengin dadi wali insyaallah bisa. Wali itu carane kowe nek kepengin dadi wali resiki continue konsisten melakukan kefarduan ditambahi kesunahan. Jadi main sembahyang misalnya qobliyah, ba'diyah itu juga dilakoni. Sembahyang duha dilakoni, sembahyang wes iku. Terus saya aja butang sugih duit ya sembahyang duha, sugih utang ya sembahyang duha. Kowe ngangel kowe. Biasane sugih dhuwit sembayange ora. Sugih utang sembarang dina disembayang terus. Sembayang sunat apa ya sampai sembayang sunat Rebu kewekasan bareng. Nek sugih utang. Itu ndak istiqomah. Istiqomah itu ndak urusan iklim. Urusan keyakinan, keteguhan hati. Kam abroat wallahu a'lam.